Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Senin 3 Maret 2025. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepulauan Riau kembali akan merilis data inflasi dan nilai tukar petani Februari 2025. Perkembangan transportasi, ekspor dan impor Januari 2025, dan luas panen dan produksi padi tahun 2024, angka tetap. Berita resmi statistik tersedia di laman website BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen untuk Februari 2025. Selama bulan Februari 2025 telah terjadi penurunan harga secara umum sebesar 0,14% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Januari 2025. Selama bulan Januari 2025 sampai dengan Februari 2025 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,29% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2024. Inflasi bulan Februari 2025 adalah sebesar 2,09%. Artinya, selama bulan Maret 2024 sampai dengan Februari 2025 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 2,09% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Februari 2024. Deflasi bulan Februari 2025 ini tidak sedalam bulan Februari 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,93% dan memberikan sumbangan andil sebesar minus 0,28%. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan deflasi sebesar 0,69% dan memberikan andil sebesar minus 0,11%. Komoditas penyumbang deflasi terdalam antara lain daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar minus 0,16%, tarif listrik dengan andil deflasi sebesar minus 0,11%, cabai merah minus 0,09%, bawang merah minus 0,06%, dan cabai rawit telur ayam ras minus 0,03%. Komoditas yang memberikan andil inflasi diantaranya adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,12%, bayam dengan andil inflasi sebesar 0,05%, kangkung dan angkutan udara masing-masing 0,04%, nasi dengan lauk 0,02%, dan bensin 0,01%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun atau year on year. Tingkat inflasi tahunan pada Februari 2025 adalah sebesar 2,09% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 105,46 pada Februari 2024 menjadi 107,66 pada Februari 2025. Inflasi tahun ke tahun atau year on year Februari 2025 lebih rendah dibandingkan dengan Februari 2022 sampai dengan 2024 dan masih di dalam rentang target inflasi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 3,65% dengan andil 1,09%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 9,76% dengan andil 0,59%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 3,09% dengan andil 0,29%. Selanjutnya, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 2,02% dengan andil 0,28%. Komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar antara lain emas perhiasan dengan andil 0,55%,
sewa rumah dengan andil 0,14%, bayam, kangkung, dan cabai rawit masing-masing memberikan andil 0,13%, dan minyak goreng 0,11%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi tahunan terdalam antara lain tarif listrik dengan andil minus 0,29%, sekolah menengah atas memberikan andil minus 0,23%, tomat dengan andil minus 0,11%, daging ayam ras dengan andil minus 0,10%, bawang merah dengan andil minus 0,05%, dan udang basah dengan andil minus 0,04%. Berikutnya adalah inflasi tahun kalender atau year to date di Kepulauan Riau Februari. Inflasi sampai Februari 2025 sama dengan Februari 2024, yaitu sebesar 0,29%. Akan tetapi lebih tinggi dibandingkan year to date Februari 2022 sampai dengan 2023, yaitu masing-masing 0,27% dan 0,23%. Inflasi tahun kalender sampai dengan Februari 2025 dominan disebabkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,46% dan dengan andil 0,43%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan year to date 2,54% memberikan andil 0,16%, serta kelompok penyediaan makanan minuman atau restoran dengan inflasi 1,71% dan andil 0,16%. 6 komoditas penyumbang inflasi year to date terbesar Februari 2025 antara lain adalah cabai merah dengan 0,34%, cabai rawit dan emas perhiasan masing-masing 0,16%, sewa rumah 0,06%, nasi dengan lauk dan bayam masing-masing 0,04%. Sebaliknya, 6 komoditas penyumbang deflasi year to date terdalam Februari 2025 antara lain tarif listrik minus 0,53%, bawang merah minus 0,13%, daging ayam ras minus 0,08%, tomat minus 0,06%, angkutan udara minus 0,04%, dan ikan kembung minus 0,03%. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan lebih detail membahas tentang inflasi kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat menurut kabupaten kota di Kepulauan Riau, Februari 2025, inflasi terjadi di Kota Batam dengan inflasi man-to-man sebesar 0,03%. Sebaliknya, deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Karimun dengan deflasi man-to-man sebesar 1,30% dan Kota Tanjung Pinang deflasi sebesar 0,45%. Inflasi year on year di Kota Batam sebesar 2,88%, sedangkan Kabupaten Karimun mengalami deflasi year on year 0,73% dan Kota Tanjung Pinang mengalami deflasi year on year sebesar 0,97%. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani atau NTP, nilai tukar usaha petani atau NTUP, dan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT. Nilai tukar petani atau NTP Februari 2025 tercatat sebesar 107,35 atau naik 1,10% dibandingkan Januari 2025. Kenaikan NTP ini terjadi karena kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,17%, lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,08%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani di Kepulauan Riau adalah cabai merah, cabai rawit, kelapa, dan kacang panjang. Peningkatan NTP hanya terjadi pada subsektor hortikultura, naik sebesar 7,17%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 7,11%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani turun sebesar 0,06%.
Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga diterima petani adalah melinjo, cabai merah, cabai rawit, dan tomat. Penurunan NTP terdalam pada subsektor perikanan turun sebesar 1,48%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga diterima petani turun sebesar 1,35%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,13%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini adalah lobster laut, tongkol, layur, dan kakap. Selanjutnya, nilai tukar usaha petani atau NTUP Februari 2025 tercatat sebesar 108,05 atau naik 1,04% dibandingkan Januari 2025. Kenaikan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 1,17%, lebih besar daripada kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPPBM sebesar 0,14%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal di Kepulauan Riau adalah bibit ayam ras pedaging atau DOC, kapal motor, oli pelumas, dan bensin. Peningkatan NTUP hanya terjadi di subsektor hortikultura, naik sebesar 7,11%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 7,11%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal tidak mengalami perubahan. Penurunan NTUP terdalam pada subsektor perikanan atau turun sebesar 1,42%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,35%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah pelet, bensin, dan oli pelumas. Berikut adalah indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT Kepulauan Riau Februari 2025. Pada Februari 2025 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,07% atau terjadi kenaikan IKRT dari 117,55 pada Januari 2025 menjadi 117,64 pada Februari 2025. Sementara itu, secara year on year, terjadi kenaikan IKRT sebesar 2,42%, sedangkan secara tahun kalender atau year to date terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,04%. Dari 11 pengeluaran, tercatat 7 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan, 1 kelompok pengeluaran mengalami penurunan, dan 3 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik sebesar 0,60%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah tarif gunting rambut pria, pasta gigi, sampo, dan sabun mandi. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang turun sebesar 0,91%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah tarif listrik. Berikut ini ada 15 komoditas yang mengalami kenaikan atau penurunan tertinggi pada bulan Februari 2025. 15 komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi diantaranya adalah kelapa, nangka, cabai rawit, bayam, dan kemiri. Dan 15 komoditas yang mengalami penurunan terdalam diantaranya adalah ketimun, bawang merah, ikan kurisi, ikan kembung, dan tomat sayur. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi untuk bulan Januari 2025. Angkutan udara domestik dan internasional. Pada bulan Januari 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami penurunan sebesar 6,57%. Begitu juga dengan jumlah penumpang angkutan udara internasional yang mengalami penurunan sebesar 15,97% dibandingkan bulan Desember 2024.
Namun, jika kita bandingkan secara year on year untuk penumpang angkutan udara domestik pada bulan Januari 2025 mengalami peningkatan sebesar 10,87% dibandingkan Januari 2024. Jumlah penumpang angkutan udara internasional juga mengalami peningkatan sebesar 139,54%. Angkutan laut domestik dan internasional. Penumpang angkutan laut bulan Januari 2025 terjadi penurunan baik domestik yang turun sebesar 13,05% maupun internasional yang turun 15,77% jika dibandingkan pada bulan Desember 2024. Penumpang angkutan laut domestik pada Januari 2024 dibandingkan dengan Januari 2025 mengalami peningkatan 17,90%. Begitu juga penumpang angkutan laut internasional mengalami peningkatan 30,98%. Selanjutnya, perkembangan angkutan barang. Pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar bagasi dan barang pada Januari 2025 mengalami penurunan sebesar 9,9. Salah ya. Ulang, cut. Obatnya mulai bekerja. Selanjutnya, perkembangan angkutan barang. Pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar bagasi dan barang pada Januari 2025 mengalami penurunan sebesar 5,98% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Begitu juga kegiatan muat bagasi dan barang yang mengalami penurunan sebesar 8,15%. Pada angkutan udara internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang bulan Januari 2025 mengalami penurunan 1,52% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan ini juga terjadi pada kegiatan muat bagasi dan barang dengan nilai sebesar 13,73%. Pada angkutan laut internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang pada Januari 2025 mengalami penurunan 10,01% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pergerakan ini juga terjadi pada kegiatan muat bagasi dan barang yang mengalami penurunan sebesar 3,60%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor untuk bulan Januari 2025. Pada Januari 2025, nilai ekspor mencapai 2,18 miliar US dollar atau naik 25,79% dibandingkan Desember 2024. Jika dilihat menurut sektornya, ekspor sektor migas tercatat senilai 295,51 juta US dollar atau turun 19,36%. Namun pada ekspor sektor non-migas terjadi peningkatan sebesar 37,92% dengan nilai sebesar 1,88 miliar US dollar. Secara tahunan, nilai ekspor Januari 2025 mengalami peningkatan sebesar 65,73%. Jika dilihat menurut sektornya, nilai ekspor sektor migas Januari 2025 naik 20,92% dibandingkan Januari 2024. Begitu pula pada nilai ekspor sektor non-migas Januari 2025 naik 75,98% dibandingkan Januari 2024. Secara umum, kinerja ekspor yang diamati secara bulan ke bulan maupun tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selanjutnya, Bapak, Ibu dapat melihat peningkatan atau penurunan ekspor non-migas di Provinsi Kepulauan Riau bulan Januari 2025 terhadap bulan sebelumnya pada beberapa golongan barang. Peningkatan ekspor non-migas terjadi pada beberapa komoditas seperti HS-89, yaitu kapal laut secara khusus meliputi platform pengeboran yang biasa digunakan untuk eksplorasi dan produksi minyak, dan gas lepas pantai yaitu besar 468,68 juta US dollar. HS-28 yaitu bahan kimia anorganik sebesar 155,46 juta US dollar. HS-38 berbagai produk kimia sebesar 18,69 juta US dollar. HS-85 mesin peralatan listrik
sebesar 14,35 juta US dollar. HS73, benda-benda dari besi dan baja sebesar 14,20 juta US dollar. Sementara penurunan ekspor non-migas terjadi pada beberapa komoditas seperti HS84, yaitu mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 41,70 juta US dollar. HS15, minyak dan lemak hewan atau nabati sebesar 29,77 juta US dollar. HS90, yaitu perangkat optik sebesar 7,19 juta US dollar. HS18, koko atau coklat sebesar 6,79 juta US dollar. HS94, yaitu perabot penerangan rumah sebesar 5,44 juta US dollar. Selanjutnya, kita lihat peran beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada Januari 2025, yaitu HS85, mesin atau peralatan listrik sebesar 638,49 juta US dollar atau share ekspornya sebesar 33,93%. HS89, kapal laut sebesar 491,86 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 26,14%. Dan HS28, bahan kimia anorganik sebesar 155,93 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 8,29%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pangsa ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari 2025. Saudi Arabia merupakan pangsa utama ekspor Kepri dengan nilai ekspor sebesar 498,18 juta US dollar atau 22,88% dari total ekspor Kepri di bulan Januari 2025. Diikuti oleh Singapura dan Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor Kepri terbesar kedua dan ketiga yang tercatat sebesar 21,69% ekspor ke Singapura dan 14,22% ekspor ke Amerika Serikat. Mari kita lihat perkembangan ekspor ke Saudi Arabia sebagai negara pangsar utama ekspor Kepri di Januari 2025. Secara bulanan dan tahunan, nilai ekspor ke Saudi Arabia Januari 2025 mengalami peningkatan signifikan. Dari 498,18 juta US dollar, total nilai ekspor ke negara Saudi Arabia adalah 97,51%-nya berupa HS kapal laut, khususnya HS 89052000, yaitu floating atau submersible drilling atau production platform, pengoboran atau produksi terapung atau di bawah air, dan platform ini digunakan dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas lepas pantai. Dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share lebih kecil dari 2%. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor Kepri selama 5 tahun terakhir, sejak 2021 sampai dengan 2025, yaitu pada data series 5 tahun terakhir, ekspor Januari 2025 mencatatkan kinerja positif. Kita lanjutkan dengan perkembangan nilai ekspor Kepri Januari 2024 dan Januari 2025 menurut sektornya. Peningkatan ekspor Januari 2025 disebabkan oleh peningkatan ekspor sektor non-migas sebesar 75,98% jika dibandingkan ekspor Januari 2024. Begitu pula dengan ekspor sektor migas mengalami peningkatan sebesar 65,73%. Kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai ekspor non-migas Provinsi Kepulauan Riau pada sektor industri pengolahan dan pertanian. Di sisi lain terjadi penurunan ekspor non-migas pada sektor tambang pada Januari 2025 jika dibandingkan dengan Januari 2024. Ekspor non-migas Januari 2025 menyumbang sebesar 86,43% dari total ekspor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 86,04%, hasil pertanian sebesar 0,20%, dan hasil tambang sebesar 0,19%.
Share ekspor non-migas Januari 2025 didominasi oleh golongan barang HS85, yaitu mesin atau peralatan listrik sebesar 6,38 miliar US dollar atau 33,93%, dan barang HS89 yaitu kapal laut sebesar 0,49 miliar US dollar atau 26,14%. Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor pada Januari 2025. Pada Januari 2025, impor mencapai 1,75 miliar US dollar atau meningkat 12,83% dibandingkan Desember 2024. Secara bulanan, impor migas tercatat senilai 287,99 juta US dollar atau meningkat 18,14%. Demikian juga impor non-migas tercatat senilai 1,46 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 11,84%. Secara tahunan, nilai impor Januari 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 38,21%. Selanjutnya, bahasan mengenai peningkatan dan penurunan impor non-migas di Provinsi Kepulauan Riau Januari 2025 terhadap Desember 2024 yang terjadi di beberapa golongan barang. Peningkatan impor non-migas terjadi pada beberapa komoditi, antara lain HS85 yaitu mesin atau peralatan listrik sebesar 129,37 juta US dollar. HS38 berbagai produk kimia sebesar 46,06 juta US dollar. HS72 besi dan baja sebesar 28,84 juta US dollar. HS84 mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 11,98 juta US dollar. HS73 benda-benda dari besi dan baja sebesar 11,90 juta US dollar. Sementara penurunan impor non-migas terutama dipicu oleh HS89 yaitu kapal laut sebesar 65,43 juta US dollar, HS39 plastik dan barang dari plastik sebesar 9,03 juta US dollar, HS24 tembakau sebesar 6 juta US dollar, HS94 perabot penerangan rumah sebesar 5,44 juta US dollar, dan HS80 perangkat optik sebesar 3,55 juta US dollar. Selanjutnya saya akan menyampaikan rincian komoditas yang paling banyak diimpor serta negara asalnya. Tiongkok merupakan negara utama asal impor di Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai impor sebesar 619,02 juta US dollar atau 35,38% dari total impor di Provinsi Kepulauan Riau. Diikuti oleh Singapura dan Malaysia sebagai negara asal impor, KEPRI terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 14,08% impor dari Singapura dan 9,55% impor dari Malaysia. Kita lanjutkan dengan perbandingan impor menurut golongan penggunaan barang. Pada Januari 2025, barang yang diimpor digunakan sebagai bahan baku dan penolong sebesar 79,59%. 16,70%-nya digunakan sebagai barang-barang modal dan 3,71% digunakan sebagai barang-barang konsumsi. Jika dibandingkan dengan nilai penggunaan barang pada bulan Desember 2024, nilai penggunaan barang impor sebagai barang-barang konsumsi mengalami peningkatan sebesar 6,33%. Nilai pengguna barang impor sebagai bahan baku dan penolong mengalami peningkatan sebesar 15,76%. Sebaliknya, nilai penggunaan barang impor sebagai barang-barang modal mengalami peningkatan sebesar 1,94%. Perkembangan impor KEPRI selama 5 tahun terakhir dari 2021 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut. Total impor Januari 2025 mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Peningkatan impor Januari dari bulan sebelumnya juga terjadi pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2024 terjadi penurunan impor di Desember dari bulan sebelumnya. Perkembangan nilai impor di Provinsi Kepulauan Riau Januari pada tahun 2024 dan 2025.
Peningkatan impor Januari 2025 didorong oleh peningkatan impor migas sebesar 38,21% dan non-migas mengalami peningkatan sebesar 23,25%. Dari slide ini kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai impor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan dan hasil pertanian pada Januari 2025 jika dibandingkan dengan Januari 2024. Impor non-migas pada Januari 2025 menyumbang sebesar 83,54% dari total impor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 81,71%, hasil pertanian sebesar 1,78%, dan hasil tambang sebesar 0,04%. Share impor non-migas Januari 2025 didominasi oleh HS85, yaitu mesin atau peralatan listrik sebesar 6,34 miliar US dollar atau 43,42%, dan HS84 yaitu mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 0,20 miliar US dollar atau 13,53%. Setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan barang kondisi Januari 2025. Berikutnya kita dapat melihat perkembangan neraca perdagangan Kepulauan Riau Januari 2025. Neraca perdagangan Kepri mengalami surplus sebesar 427,51 juta US dollar. Tercatat kinerja ekspor sebesar 2,18 miliar US dollar atau lebih tinggi dari impor yang sebesar 1,75 miliar US dollar. Kondisi neraca perdagangan Kepri dengan 5 negara utama yaitu Saudi Arabia, Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, dan Tiongkok adalah sebagai berikut. Pada Januari 2025, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan Saudi Arabia sebesar 493,79 juta US dollar. Sedangkan defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan Tiongkok sebesar 528,50 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan kelima negara utama tersebut tercatat masih mengalami surplus sebesar 401,59 juta US dollar. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan luas panen dan produksi padi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 untuk angka tetap. Produksi padi didapat dari dua sistem pengumpulan data yang berbeda, yaitu kerangka sampel area atau KSA dan survei ubinan. Dari KSA didapat luas panen padi dalam satuan hektar, dan dari survei ubinan terdapat produktivitas padi dalam satuan ton per hektar. Kemudian perkalian dari luas panen dan produktivitas akan menghasilkan angka produksi padi dalam satuan ton. Berdasarkan hasil survei KSA, puncak panen padi pada 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu terjadi pada bulan Februari dengan luas panen mencapai 29,82 hektar. Sedangkan puncak panen padi pada 2023 terjadi pada bulan April dengan luas panen mencapai 29,55 hektar. Puncak panen padi pada Februari 2024 relatif lebih tinggi atau naik sebesar 0,27 hektar atau 0,91% dibandingkan April 2023. Luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan Desember 2024 sebesar 113,33 hektar atau mengalami penurunan sekitar 1,94 hektar atau sebesar 1,68% jika dibandingkan pada Januari sampai dengan Desember 2023 yang mencapai 115,27 hektar. Sementara itu, luas panen padi pada Januari 2025 mencapai 8,56 hektar dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2025 diperkirakan seluas 44,63 hektar. Total luas panen padi pada round Januari sampai dengan April 2025 diperkirakan mencapai 53,19 hektar atau mengalami penurunan sekitar 16,18 hektar atau sebesar 23,32% jika dibandingkan pada round Januari sampai April 2024 yang sebesar 69,37 hektar.
Produksi padi di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Januari sampai dengan Desember 2024 mencapai sekitar 305,09 ton GKG atau mengalami penurunan sebanyak 18,92 ton GKG 5,84% dibandingkan pada Januari sampai dengan Desember 2023 yang sebesar 324,01 ton GKG. Produksi padi tertinggi pada tahun 2024 terjadi pada bulan Februari sebesar 73,79 ton GKG, berbeda dengan produksi padi tertinggi pada tahun 2023 yang terjadi pada bulan April. Sementara produksi padi terendah pada 2024 diperkirakan terjadi di bulan Agustus, yaitu sebesar 0,00 ton GKG atau tidak terdapat produksi. Sementara itu, Januari 2025 produksi padi diperkirakan 22,93 ton GKG dan potensi produksi padi sepanjang Februari hingga April 2025 mencapai 118 ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada seperon Januari sampai dengan April 2025 diperkirakan mencapai 140,93 ton GKG atau mengalami penurunan sekitar 29,49 ton GKG, yaitu 17,30% dibandingkan dengan seperon Januari sampai dengan April 2024 yang sebesar 170,42 ton GKG. Jika produksi padi dikonversikan dengan akad. Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari sampai dengan Desember 2024 setara dengan 174,59 ton beras atau mengalami penurunan sebesar 10,82 ton atau sebesar 5,84% jika dibandingkan dengan Januari hingga Desember 2023 yang sebesar 125,41 ton. Produksi beras tertinggi pada 2024 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 42,23 ton. Sementara produksi beras terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 0 ton atau tidak ada produksi beras. Sementara itu, pada Januari 2025, produksi beras diperkirakan sebanyak 13,12 ton beras, dan potensi produksi beras sepanjang Februari hingga April 2025 ialah sebesar 67,53 ton. Dengan demikian, potensi produksi beras pada seperon Januari sampai dengan April 2025 diperkirakan mencapai 80,65 ton beras atau mengalami penurunan sebesar 16,89 ton atau sebesar 17,32% jika dibandingkan dengan produksi beras pada Januari sampai dengan April 2024 yang sebesar 97,54 ton beras. Bahasan mengenai produksi beras di Provinsi Kepulauan Riau adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau melalui pst.bps.go.id atau email pst2100@bps.go.id atau WA official kami. Sampai jumpa kembali pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa. Terima kasih.